Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Jariyatun, NPM 2342009, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Teori Ilmu Komunikasi dengan materi judul Manajemen Privasi Komunikasi. Jadi apa sih manajemen privasi komunikasi itu? Manajemen privasi komunikasi adalah proses mengontrol informasi pribadi kita dalam interaksi dengan orang lain agar tetap merasa aman dan nyaman. Lalu manajemen privasi komunikasi ini juga dikembangkan oleh Sandra Petronio. Selanjutnya ada 4 prinsip dasar manajemen privasi komunikasi menurut Petronio. Yang pertama itu ada kepemilikan informasi pribadi. Jadi setiap orang merasa ada informasi pribadi yang tidak perlu orang lain tahu. Pasti ada sesuatu rahasia yang ada setiap individu orang lain. Yang kedua ada kontrol informasi. Jadi setiap individu itu memiliki hak untuk menentukan siapa yang boleh mengetahui informasi tersebut. Dan yang ketiga ada peraturan bebas. Jadi kita membuat batasan dengan orang lain untuk menjaga privasi. Mana yang perlu tahu, mana yang tidak. Selanjutnya ada alasan penting mengelola privasi. Jadi mengapa sih perlu mengelola privasi itu? Yang pertama, untuk melindungi diri kita dari risiko penyalahgunaan informasi, data-data kita, dan rahasia yang lainnya. Yang kedua, ada mencegah konflik akibat informasi pribadi yang tersebar. Jika informasi kita tersebar, maka kita akan misalnya timbulnya konflik dengan yang sebelumnya kita bersahabatan dengan seseorang, terus kita bercerita, tapi orang itu tidak bisa menjaga privasi kita, maka kita akan menjadi konflik, menjadi hubungan yang retak dan lain sebagainya. Yang ketiga ada menjaga kesehatan mental dan ketenangan diri. Itu perlu banget, karena kalau misalnya data kita bocor terus disalahgunakan, biasanya kita akan mendapatkan ancaman, pemerasan, maka diri kita itu merasa tidak tenang. Aduh, bagaimana ya, data aku bocor gini. Yang selanjutnya ada menentukan seberapa dekat kita dengan orang lain. Jika kita tidak terlalu dekat, ya maka kita harus bisa mengontrol batasan mana yang perlu kita ceritakan, mana yang tidak. Selanjutnya ada tantangan manajemen privasi komunikasi ini. Yang pertama itu ada perbedaan persepsi antara kita orang lain mengenai privasi. Menurut kita privasi itu misalnya contoh sederhana, kita galau nih masalah teman, keluarga, pasangan, atau keuangan atau yang lainnya. Kita bikin story di status WA nih. Contoh kecilnya kayak kita lagi galau nih soal pasangan atau keluarga nih. Kita bikinlah story di status WA. Itu menurut individu kita, pribadi kita itu biasa saja, kayak ya udah biasa aja, toh orang juga sering bikin story kayak gini. Tapi yang beberapa orang yang melihat story kita itu ada yang merasa, ih alay banget sih, lebay banget sih, apa-apa perlu dibikin story, apa-apa harus dipublish. Padahal menurut kita itu biasa. Kita dengan membuat story itu kita lebih merasa lega gitu, tapi ada beberapa orang yang tidak setuju akan hal itu. Nah, maka itu pentingnya kita harus mempelajari manajemen privasi komunikasi. Kita pribadi sendiri, individu, harus benar-benar bisa memilih mana yang sifatnya publik, mana yang sifatnya privasi. Yang kedua ada resiko informasi bocor setelah dibagikan. Nah, seperti ini. Terus misalnya kita kan sudah bikin story tentang kehidupan kita gitu ya misalnya, terus ada beberapa orang yang cerita kepada orang lain, kemarin si itu gini loh, gini pacaran sama yang ini gini, terus putus ya, kayak gitulah. Intinya kita harus benar-benar memilih, benar-benar harus bisa menjaga privasi kita. Yang ketiga ada kebutuhan keterbukaan, terkadang berbenturan dengan keinginan menjaga rahasia. Terus yang selanjutnya itu ada manfaat manajemen privasi komunikasi. Yang pertama itu untuk melindungi informasi pribadi kita.
menghindarkan informasi pribadi dari penyalahgunaan orang lain. Yang kedua, mengontrol hubungan sosial. Kita bisa mengatur seberapa dekat atau terbukanya kita dengan orang lain sesuai kenyamanan. Yang ketiga ada mengurangi resiko konflik. Dengan memilih informasi yang mana dibagikan, kita dapat menghindari konflik atau kesalahpahaman. Yang keempat ada menjaga kesehatan mental. Itu perlu banget. Privasi membantu menjaga ketenangan, mengurangi kecemasan dan tekanan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini kesimpulannya itu ada manajemen privasi komunikasi penting agar kita dapat berinteraksi tanpa merasa terancam atau tidak nyaman. Terus kita perlu bijak dalam memilih informasi yang akan dibagikan dan kepada siapa informasi tersebut diberikan. Itu saja materi informasi manajemen privasi komunikasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari kata berbelit-belit atau berlibat-libat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.